Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di my YouTube channel. Jadi kali ini aku akan membahas tentang mimpi dan perjuangan. Setiap orang itu memiliki mimpi dan terkadang ada yang terwujud dan ada yang menyerah di tengah jalan. Nah, maka dari itu mimpi dan perjuangan itu adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Apabila mimpi kita ingin terwujud, kita tidak boleh lengah untuk berjuang, sehingga mimpi kita itu bisa menjadi makna untuk kehidupan kita. Nah, aku mulai mengenal mimpi itu ketika masuk SMA gitu. Aku diberikan motivasi oleh guru. Kita harus memiliki tujuan, memiliki mimpi besar, dan memiliki keyakinan tinggi bahwa itu akan terwujud gitu. Mimpi terbesar aku waktu SMA itu adalah mendapatkan beasiswa kuliah, karena zaman waktu aku mikir bahwa kuliah itu untuk orang-orang yang berduit gitu. Ternyata setelah aku banyak gaul dengan kakak kelas yang udah memiliki beasiswa kuliah gitu, aku mulai menaruh harapan, atau jika mereka bisa, kenapa aku enggak gitu. Perjalanan itu tidaklah mudah, memiliki rekan-rekan yang sejawat gitu kan, memiliki intelek yang lebih dari aku, yang benar-benar jenius. Aku mulai menuliskan mimpi itu di secari kertas dan ditempel di dinding kamar. Awalnya aku ingin beasiswa kuliah itu ke sastra gitu kan, karena aku ingin mengasah sastra aku menjadi lebih matang gitu. Tetapi entah mengapa gitu kan, ketika aku apply di salah satu universitas, aku malah memilih manajemen, dan aku itu ikut-ikutan temen yang aku nggak ngerti. Ya mungkin bukan rezekinya di univ tersebut. Aku gagal gitu kan, aku gagal benar-benar, itu frustasi banget. Kemudian aku apply lagi ke universitas yang membuka beasiswa dan menjadi harapan terakhir aku gitu. Nah, aku sama teman juga, ada teman seperjuangan juga yang beliau juga gagal gitu kan, dan sempat menunggu hasil itu sangat lama ya, bahkan berbulan-bulan. Daripada jenuh di rumah, aku dan teman-teman sempat lamar kerja gitu kan, lamar kerja di pasar loh. Aku sempat jadi jadi penjual di pasar dengan menjual sepatu, dan teman aku di seberang gitu kan, jual baju kayak gitu. Itu aku ingat itu waktu bulan puasa, dan itu pertama kali aku bekerja selepas lulus. Waktu di pasar itu teman aku buka-buka HP dan dia keterima gitu kan di univ yang dia apply gitu. Tetapi aku masih remang-remang, sampai akhirnya aku ingat waktu malam-malam aku ditelepon. Halo, assalamualaikum, ini dengan saudari Elinsa Malviani. Kami dari Universitas Terbuka menyatakan bahwa dan lain sebagainya. Aku lupa lagi kata-katanya, intinya diterima. Itu syukur banget, aku langsung ya Allah, itu aduh ya ampun, benar-benar kayak ternyata mimpi yang aku harapkan selama ini, menempuh kuliah selama 4 tahun. Alhamdulillah sih, aku banyak ilmu baru dan banyak pengalaman baru juga, dan aku juga kuliah sambil kerja juga. Nah, di sana aku juga nggak tahu masih remang-remang nanti ke depan aku mau jadi apa gitu kan. Aku ikut seminar di univ lain, dan tahun 2017 aku mengikuti seminar MTech Goes to Campus gitu kan. Di sana aku ketemu jurnalis TV nasional. Dan tahun 2018 sejalan dengan tahun wisuda aku juga, aku mulai apply lamaran kerja ke perusahaan dan juga ke media. Nah, aku
eh, wisuda itu November 2018 dan aku apply itu dari Oktober aku mulai apply kemanapun. Sempat aku keterima di Cimahi, tapi karena orang tua tidak mengizinkan karena kejauhan gitu. Kemudian aku juga sempat ada panggilan-panggilan di luar daerah. Sebenarnya sih mimpi aku itu dulu rantau gitu, tapi mungkin karena aku tidak diizinkan untuk jauh dari rumah, sehingga aku mencari di daerah Bandung. Dan alhamdulillah bulan November tuh aku ada panggilan wawancara kalau nggak salah di salah satu perusahaan media cetak. Emang aku dulu sering kirim artikel di media cetak, namun media cetak yang berbeda, tetapi aku ngerasa dulu aku sering kirim artikel dan ternyata aku sekarang dapat panggilan juga gitu kan di media cetak gitu. Nah, selepas wisuda aku panggilan wawancara dan alhamdulillah tidak lama dari itu, awal Desember aku diterima untuk menjadi salah satu jurnalis media cetak. Dan itu luar biasa sekali, mimpi aku tercapai. Ini merupakan liputan pertama aku ingat di gedung Bio Farma gitu. Waktu itu aku ditugaskan untuk ikut ke des pemerintah kota Bandung, sehingga setiap hari aku belajar tentang ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan dan lain sebagainya dengan agenda liputan tersebut. Dan ini pun tidaklah mudah. Aku merasa memiliki kerja dengan tekanan lapangan yang sangat keras gitu, dimana narasumber yang kita temui itu berbeda-beda. Respon mereka emang berbeda-beda. Ada yang ada yang antusias, ada juga yang kadang menganggap remeh juga kita, dan itu benar-benar uji mental buat aku. Sempet juga ya aku sampai nunggu narasumber dari siang ya 3 jam sampai dia tuh nggak mau ngedatengin aku gitu kan. Aduh, ini proyeksi dari kantor, ini pokoknya benar-benar sedih gitu. Sempet aku juga ini nyerah jangan ya, tetapi besoknya aku ketemu hal yang membuat aku bangkit lagi gitu. Benar-benar mental itu diuji banget gitu. Kadang aku ketemu artis juga yang ngebuat aku seneng. Terus aku paling suka kalau diproyeksikan ke tempat wisata gitu kan. Aku sambil main ke tempat wisata gratis pula, sambil menggali ilmu juga dari narasumber yang kita nanti wawancarai. Jadi pengalaman dulu itu aku sering wawancara juga di hotel-hotel gitu kan, acara, dan itu pure aku setiap harinya ketemu orang baru, dan pokoknya wawasan aku itu meningkat di dunia jurnalistik itu. Nah, setelah hampir 1 tahun itu aku pernah satu pencapaian, dan itu di bulan Juni, hari ulang tahun aku tuh bertekad gitu kan, aku harus dapat iklan di salah satu acara tersebut karena bertepatan dengan hari ulang tahun aku juga. Dan bener, karena keyakinan tersebut aku dapat iklan tersebut. Itu berasa kado buat aku. Tetapi 2 hari kemudian aku lepas dari rapat gitu kan, aku pulang malam, terus tiba-tiba aku ada suatu tragedi gitu kan, tabrakan, dan tidak lama kemudian aku resign karena ya kekhawatiran orang tua dengan aku memotoran setiap hari dan tidak tahu nanti di jalan akan seperti apa. Aku mulai masuk ke dunia pendidikan. Rahasia Allah itu ya, rencana Allah itu emang benar-benar tidak terduga. Aku tabrakan di depan sekolah yang sekarang aku kerja di sana gitu. Yang aku menjadi motivasi aku ketika melihat anak-anak tersebut, aku memikirkan
kemarin itu aku memperjuangkan mimpi untuk diri aku sendiri. Tetapi sekarang aku memiliki motivasi, aku akan berhasil ketika mimpi-mimpi mereka berhasil untuk diperjuangkan dan berhasil untuk mereka genggam. So, jangan takut bermimpi, teruslah yakin bahwa dalam hidup itu kekuatan doa, kekuatan usaha, dan juga ada miracle of life. Yang kita pikirkan itu tidak mungkin, tetapi buat Allah itu yakin. Dan Allah selalu memberikan keajaiban untuk hamba-hambanya yang mau berusaha.